Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan saya Ida Widianingsih, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, jurusan Matematika. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 12 IPA untuk materi distribusi peluang binomial kumulatif. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM Sultan ya, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bernyanyi Satu Nusa, Satu Bangsa. Silahkan berdiri ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Silahkan duduk kembali. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu cek terlebih dahulu kehadirannya ya. Di sini berarti yang tidak hadir itu adalah 2 orang ya. Berarti itu adalah Arga dan Gipari ya. Bagaimana kalian udah siap belajar matematika? Ya. Nah, bajunya dirapihkan. Itu berapa belum pakai alma mater ya? Ini juga Berliana sama Titania juga ya. Nanti mah pertemuan berikutnya setiap hari Senin pakai alma mater ya. Terus kemudian coba lihat bawahnya ada sampah tidak? Nah, alhamdulillah kelas pun bersih ya. Terima kasih. Buku matematikanya dibawa? Dibawa. Mana buku matematikanya? Oh ya, terima kasih ya. Nah, masih ada yang ingat nggak pelajaran kemarin kita belajar materi apa? Coba ada yang mau ini? Silahkan Mutia. Ya. Pertemuan sebelumnya kita belajar distribusi binomial. Ya, terima kasih. Benar sekali Mutia. Tepuk tangan untuk Mutia ya, karena masih ingat pembelajaran yang kemarin. Nah, distribusi binomial kemarin itu apa sih? Ada yang mau? Silahkan, siapa? Apa itu distribusi binomial? Nopal, silahkan. Distribusi kemungkinan mengenai eksperimen berulang ekuivalen dengan pengambilan sampel dan pengambilan dengan 2 kategori, sukses dan gagal, yang saling partisi dan peristiwanya independen atau bebas disebut distribusi binomial. Ya, benar sekali ya. Jadi distribusi binomial itu adalah melalui eksperimen atau percobaan, kemudian dengan pengembalian dan juga itu adalah peristiwanya itu adalah gagal dan sukses atau kejadian yang diharapkan atau yang tidak diharapkan ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar ilmu. Nah, ini gimana nih? Misalkan ya dalam kehidupan sehari-hari kan kalian sering nonton bola nih ya. Di sini misalkan dari 5 kali tendangan penalti, berapa peluang 2 tendangan gol. Nah, di sini itu adalah materi yang akan kita pelajari. Salah satu manfaat dari kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, untuk menambah motivasi belajar matematika, Ibu mempunyai sebuah video ya. Ini dari motivator terkenal ya, Mary Riana. Pasti kalian nggak asing lagi. Silahkan kalian tonton gimana sih pengalaman beliau terhadap matematika. Kamu yang suka pelajaran matematika? Ya, ada yang bilang matematika itu rumit, sulit dimengerti. Ada juga nih yang bilang, wah matematika itu bikin pusing Miss Mary. Tapi ada juga yang bilang, matematika itu seru banget, menantang, berkembang berkali yang tidak terduga. Apapun keadaannya, apapun situasinya,
Selalu jalani hari ini dengan rumus yang tepat. Tambahkan harapan, kurangi kesedihan, dan bagikan kegembiraan. Karena hidup hanya satu kali. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan belajar, nih ya, Ibu ini bacakan, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL, jadi Ibu menggunakan model PBL ya, problem based learning, dengan strategi cooperative learning, metode diskusi, metode tanya jawab, serta menggunakan pendekatan saintifik berbasis C4, 4C, literasi, numerasi, serta PPK atau penguatan pendidikan karakter, berbantuan PPT, modul ajar, dan LKPD dengan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama selama proses pembelajaran. Nah, diharapkan kalian peserta didik dapat menyimpulkan nilai distribusi peluang binomial kumulatif dari suatu percobaan atau kejadian dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan nilai distribusi peluang binomial kumulatif dengan benar dan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi kita akan belajar distribusi peluang binomial kumulatif serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk mekanisme pembelajaran ya, kalian nanti ini Ibu menggunakan model PBL, jadi nanti akan Ibu bagikan LKPD, tetapi sebelumnya kalian Ibu bagi dulu kelompok ya. Bagi kelompoknya sesuai pembagian kelompok matematika yang sudah terbiasa Ibu lakukan. Nah, kemudian kalian diskusi mengenai LKPD itu, setelah itu nanti kalian berdiskusi, presentasi, kemudian kalian siapkan laporannya untuk dikumpulkan. Paham ya? Nah, kemudian nanti juga kita akan ada kuis ya dan refleksi ya di akhir. Nah, di sini nih kita mulai nih. Di sini Ibu mempunyai masalah nih ya, orientasi terhadap masalah. Coba ada yang mau mengungkapkan nih masalah di depan itu apa? Informasi yang kalian dapatkan itu apa? Ya, silahkan ada yang mau bertanya. Coba siapa ada yang bisa? Oh ya, silahkan Putri. Saya dapat dari soalnya sepasang suami istri merencanakan punya 4 orang anak. Mereka ingin punya anak paling banyak itu 3 anak laki-laki, paling sedikit 1 anak laki-laki, paling banyak 2 anak perempuan, dan paling sedikit 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, terima kasih Putri ya. Itu adalah informasi yang Putri dapatkan. Nih, masih semangat nggak? Nah, masih alhamdulillah ya. Tapi gimana nih, kita ice breaking dulu ya, biar menambah semangat kalian ya. Ini ice breakingnya, kalau Ibu ucapkan selamat pagi, tepuknya 1 kali. Kalau misalkan selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat sore, tepuknya 3 kali. Kemudian selamat malam, ya, udah malam kan, malam ya. Ya, silahkan ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, sekali lagi nih. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, malam, sore. Alhamdulillah ya, ternyata kalian masih semangat dan masih on juga ya. Dari informasi yang telah kalian dapatkan, nah sekarang kalian berdiskusi nih sesuai kelompoknya masing-masing ya, kelompok yang sudah terbiasa Ibu lakukan, kelompok matematika. Silahkan berkelompok, nanti Ibu bagikan LKPD dan bahan ajarnya, silahkan berkelompok ya, silahkan. Baik, kalian sudah berkelompok ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD dan bahan ajarnya ya. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, bahan ajarnya dan LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya. Silahkan kalian berdiskusi ya. Silahkan.
Ini teh cuma tinggal pakai kombinasi aja gitu ya, Bu? Iya. Ya. Iya. Dari rumusnya. Terus Baik, ada yang ini enggak kurang jelas enggak? Nah, di sini paling banyak 3 anak laki-laki. Berarti 3 anak laki-laki berapa? Kan ini 4 orang ya. Berarti paling banyak 3. Paling banyak tuh berapa aja berarti? Bisa Bisa 1, 1, bisa 0. Berarti ada 0 dulu ya. 0, 1, 2, 3. Jadi nanti kan yang ini berarti ini kumulatif. Berarti dijumlahin ya. Jadi 0, 1, 2 sampai 3 ya. Berarti dari sini sampai ini. Berarti ini hasilnya berapa? 15/16. Nah, kalau paling sedikit 1 anak laki-laki, berarti berapa aja? Paling sedikit? Paling sedikit 1, berarti 1, 2, 3, 4. nah gitu. Berarti dari sini ya. Jadi ini mah bukan ininya, berarti nanti kalian jumlahin dari ini, berarti dari sini 1, 2, 3, 4, yang ini jumlahin ya. Nah, paling banyak 2 anak perempuan, berarti sampai ini ya. Nah, sampai sini. Terus kemudian kalau paling sedikit 1 anak laki-laki atau 1 anak perempuan, gimana nih? Paling sedikit 1 laki-laki atau 1 perempuan. Paling sedikit 1 laki-laki ditambah 1 perempuan. Jadi kan di sini paling sedikit 1 perempuan atau paling sedikit 1 laki-laki atau 1 perempuan. Jadi si laki-lakinya nggak boleh 0 ya. Terus si laki-lakinya juga nggak boleh 4. Ya kan harus perempuan ada 1 minimal. Terus perempuan juga nggak boleh 0. Terus nggak boleh 4 juga. Minimal gini, 3 laki-laki 1 perempuan, atau 2 perempuan, 2 laki-laki perempuan, 1 laki, kayak gitu ya. Paham ya? Nah, silahkan dijawab. Ini udah bisa? Udah, Bu. Nah, ini gimana nih? Ini gimana? Mana? Ya itu kombinasi 0 dari 4 itu hasilnya 1 ya. Kalau kombinasi 1 dari 4 hasilnya 4. Kan masih ingat ya? Berarti di sini 4 faktorial, iya 4 dikurang 0 4 ya, 4. Terus kemudian 0 faktorial ya. Berarti di sini 4 faktorial per 4 faktorial kali 0 faktorial. Berarti ini habis ya hasilnya 1 ya. Kayak gitu. Nah, ini gimana nih? Di sini tentukan paling banyak 1 melon, paling banyak. Berarti kan di sini diambilnya 5 nih. Paling banyak 1 berarti 0 dan 1 ya. Kan paling banyak 1, 0 dan 1. Berarti ini ditambahin PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 0 sama ditambah PX sama dengan 1. Ini kalian udah benar ya. Nanti jelasin di depan ya. Sama ininya, Bu. Nggak usah. Oke. Oh ya, ini diisi. Ini bagian dari ini diisi ya. Ya. Nah, baik, sekarang
kalian sudah berdiskusi ya. Sekarang kalian siapkan laporannya ya, siapkan laporannya per kelompoknya, silahkan. Kemudian kalian tentukan nih yang akan presentasi di depan ya. Nah, untuk yang masalah pertama dari Evan, yang masalah kedua dibagi ya, adalah kelompoknya Karis dan juga Sultan. Kemudian yang masalah yang terakhir oleh kelompok Anissa ya, paham ya? Silahkan kalian buat laporannya, kemudian tentukan siapa yang mau ke depan. Terima kasih ya. Baik, untuk yang pertama silahkan Evan ke depan untuk menjelaskan yang masalah pertama. Silahkan. Boleh langsung to the point aja nggak apa-apa. Sini. Oh ya, tulis dulu rumusnya. Ya, tulis dulu rumusnya. Ya, silahkan ini Evan mau menjelaskan ya, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang penyelesaian dari permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama adalah ada seorang pasangan suami istri ingin merencanakan 4 orang anak. Yang pertama, bagaimana jika paling banyak 3 anak laki-laki. Yang kedua, paling sedikit 1 anak laki-laki. Yang ketiga, paling banyak 2 anak perempuan. Dan yang keempat, paling sedikit 1 laki-laki atau 1 perempuan. Jadi yang pertama, kita tulis dulu rumus untuk distribusi binomial. Itu kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Untuk P sendiri adalah peluang yang diharapkan. Untuk kasus pertama, peluang yang diharapkannya yaitu paling banyak 3 anak laki-laki. Berarti Q-nya adalah anak perempuannya, yaitu peluang yang tidak diharapkan. Jadi paling sedikit 3 anak laki-laki adalah 15/16, dikarenakan paling banyak 3 anak laki-laki berarti kita mengambil kombinasi 4 dari 3 dikali setengah kali pangkat 3 dikali setengah pangkat 1, hasilnya 15/16. Lalu yang kedua, paling sedikit 1 anak laki-laki. Untuk paling sedikit 1 anak laki-laki berarti P-nya ada di yang nilai kombinasi 4 dari 1, kombinasi 4 dari 2, kombinasi 4 dari 3, dan 4 dari 4. Hasilnya yaitu 15/16. Untuk yang ketiga, paling banyak 2 anak perempuan, yaitu yang kombinasi 4 dari 2, karena 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Hasilnya 15/16. Lalu untuk yang terakhir, paling sedikit 1 anak laki-laki atau 1 anak perempuan, yaitu kita menjumlahkan yang X-nya sama dengan 1, yang kombinasi 4 dari 1, yang X-nya sama dengan 2, kombinasi 2 dari 4, dan juga X-nya sama dengan 3, 3 dari 4. Itu hasilnya 14/16. Sekian dari saya. Ada yang ingin... Baik, ini sudah benar ya, ini dari Evan. Lihat di sini, paling banyak 3. Tadi kata Evan itu dari 0 sampai 3. Jadi dijumlahkan dari 0 sampai 3 ya. Tadi berarti hasilnya berapa? Atau ini udah langsung apa? Ini udah langsung yang kumulatifnya ya? Iya. Ini udah langsung kumulatifnya, berarti Evan ini langsung kumulatifnya. Jadi ini bukan dari Ibu ini kan ya, kita koreksi bareng-bareng. Jadi ini maksud Evan itu sama dengan itu bukan sama dengan hasil dari kombinasinya, tapi ini sudah di Evan kumulatifkan hasilnya. Coba Evan ini kan berapa nih? Yang ini nih, hasil kombinasi 0 dari 4. Ini untuk ini berapa? 1/16. 1/16. Kalau yang ini? 4/16. 4/16. Kalau yang ini? 6/16. 6/16. Yang ini? 4/16. 11/16. Oh, ini 11/16. Yang kalau yang ini? 1/16. 1/16. Coba yang ini benar nggak 11/16? Berapa bukan? Berapa? Berapa ini? Bukan, hasilnya Atau berapa? 4. Hah? 4 ya, berarti ya. Nah, kita koreksi bareng-bareng. Ada yang berbeda lagi? Nah,
Maksud Epan nih, ini yang kumulatif kan. Berarti di sini kalau 0, 1/16. Kalau 0 dan 2 berarti 1 tambah 4, 5. Kalau 3 berarti 1 tambah 4 tambah 6. Berapa? 11. Kalau paling banyak 3 berarti 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4. Hasilnya 15. Kalau semuanya 4 berarti 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 ya. Ada yang berbeda? Berarti sama ya. Benar ya, tadi kata Evan kalau paling banyak 3 berarti hasilnya 5/16. Satu anak perempuan, berarti kalau paling sedikit itu dari 1 sampai ini ya. Dari 1 dari sini ya. Berarti dari ini ke sini dijumlahin ya. Berarti hasilnya 15/16. Benar nggak? Iya. Ya. Terus paling sedikit satu anak perempuan, satu laki-laki atau satu perempuan. Hasilnya tadi berapa, Evan? 14/16. Caranya kata Evan itu kan paling sedikit satu laki-laki, satu perempuan. Jadi perempuan dan laki-lakinya tidak boleh 0 dan tidak boleh 4 juga. Bisa aja misalkan satu laki-laki, 3 perempuan, 2 laki-laki, 2 perempuan, 3 laki-laki, satu perempuan. Ada yang mau ini berbeda? Tadi kelompok Gipia gimana nih? Berbeda? Kalau kelompok aku diskusinya tuh kan jumlah peluang tuh kan 1 ya Bu ya. Ya. Nah di sini tuh langsung aja 1 dikurangin dikurangin peluang X-nya tuh sama dengan 0, dikurang peluang X sama dengan 4. Kan 1 berarti kan X sama dengan 0 itu 1/16. Dikurang sama peluang X sama dengan 4 itu 1/16 juga. Hasilnya 14/16. Baik, benar ya, sama ya, boleh ya. Jadi cara Epan dan cara Gipia sama ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Epan dan Gipia ya. Jadi boleh nih. Jadi ada 2 cara. Jadi di matematika nggak harus kayak gini. Jadi ini kelompok Epan benar nih yang ini. Kelompok Gipia juga tadi kata Gipia mah kan jumlah peluangnya itu adalah semuanya itu adalah 1 dikurangi peluang kalau nggak si laki-lakinya itu laki-laki dan perempuannya itu 0 ya kedua-duanya, atau misalkan bisa saja si laki-lakinya itu adalah 4-nya ya. Kan nggak boleh 0 yang munculnya tuh nggak boleh 4. Berarti nanti hasilnya 1 dikurang 1/16 dikurang 1/16 hasilnya sama 14/16. Paham ya? Baik, terima kasih ya untuk kelompok Epan dan kalian semua ya. Kita tepuk tangan ya. Nah, silakan sekarang dilanjutkan oleh kelompok Karis ya. Ini ada Tina memiliki toko kelontong. Nah, di toko miliknya terdapat sebanyak 10 dari 50 kotak susu yang sudah kadaluarsa dan belum sempat Tina pisahkan untuk dibuang. Nah, jika pembeli datang mengambil 6 kotak susu secara acak. Nah, jadi di sini peluang kadaluarsanya itu 10/50 atau 1/5. Dan peluang tidak kadaluarsanya itu 40/50 atau 4/5. Nah, di soal yang A, susu yang tidak kadaluarsa sebanyak 2 atau lebih, tetapi kurang dari 5. Berarti dari kombinasi 6 dari 2, itu 4/5 pangkat 2, terus 1/5 pangkat 4, ditambah kombinasi 6 dari 3, 4/5 pangkat 3, terus 1/5 pangkat 3, ditambah kombinasi 6 dari 4, 4/5 pangkat 4. Kemudian 1/5 pangkat 2. Jadi hasilnya di sini 240/15.625 ditambah 1.280/15.625 ditambah 3.840/15.625 sama dengan 5.360/15.625. Kemudian hasilnya itu sini dulu tulis 0,34304. Nah, itu untuk soal yang A. Kemudian yang untuk B, yang ditanyakan itu 4 susu yang kadaluarsa. Nah, jadi di sini P, X sama dengan 4. Sama dengan 240/15.625. Hasilnya 0,01536. Nah, ya, baik kita koreksi ya. Lihat di sini. Kita koreksi bareng-bareng ya. Kita evaluasi nih, ini gimana jawaban dari kelompok 2. Nih di sini, ini tadi sudah benar ya. Ini ada yang mau ini enggak? Kenapa
Ini PX-nya sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4. Kenapa? Di sini silahkan kelompok yang ini mempertanggungjawabkan. Gimana nih? Gimana, Gipia? Kenapa di sini susunya itu adalah harus 2, 3, 4? Kenapa? Kenapa? Coba, kenapa? Ada yang bisa kelompok yang lain? Kenapa? Coba, nih. Di soalnya tuh diminta yang tidak kadaluarsa sebanyak 2 atau lebih, tetapi kurang dari 5. Berarti berapa aja? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Benar ya kata Nopal. Jadi benar. Jadi kan sebanyak 2 atau lebih, tetapi dibatasi ini, tetapi kurang dari 5. Kan tadi semuanya ada 6. Berarti 2, 3, 4. Ya. Gitu. Kan kurang dari 5. Jadi 5 nggak boleh. Ya. Paham? Tadi sudah benar ini. Tapi tadi ada kita koreksi tadi penyebutan dari gimana tadi kombinasi kurang tepat, harusnya 4 dari 6 gitu ya. Baik, ini sudah bagus. Kelompok 2 kita tetap beri apresiasi ya. Silahkan duduk kembali ya. Terima kasih Karis. Nah sekarang kelompok ketiga, Fajlin silahkan. Jadi di sini kita mau ngebahas soal yang C. Di sini yang ditanyakan paling banyak 4 susu yang tidak kadaluarsa. Tadi kan yang kalau B mah yang 4 susu yang kadaluarsa. Ini mah yang tidak kadaluarsa. Nah, karena ini yang ditanyanya tidak kadaluarsa, berarti PX-nya itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Dimasukin dulu, dijajarin dulu. Terus langsung dicari aja pakai rumus bino kombinasi. Hasilnya tuh 1, 24, 240, 1280, 3840. Terus diperin sama yang yang kadaluarsanya. Tadi kan udah disebutin di situ. Dipernya sama dengan 15.625. Hasilnya 5.385 per 15.625. Terus sama dengan 0,34464. Nah, benar ya. Ini kelompok Fajlin. Lihat di sini. Di sini kan paling banyak 4 yang tidak kadaluarsa. Di sini berarti kalau paling banyak 4 kan di sini kalau diambil 6. Berarti kalau paling banyak 4 kita jumlahin dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini sudah benar hasilnya itu adalah 0,34464. Ada yang berbeda enggak jawabannya? Berarti sama ya, ini pengerjaannya sudah benar ya. Kalian juga jawabannya benar. Nah, sekarang yang kelompok terakhir, silahkan. Kelompoknya, siapa yang mau presentasi? Anissa, silahkan Anissa ke depan. Untuk permasalahan yang ketiga ini, seorang petani menanam buah melon di kebunnya. Pada saat musim panen, ia memperoleh 100 buah melon, dengan diantaranya terdapat 3 buah melon kualitas super. Petani tersebut kemudian memilih secara acak 5 buah melon untuk dijual ke toko buah. Tentukan peluang paling banyak 1 buah melon yang dipilih tersebut adalah buah melon dengan kualitas super. Jadi karena peluang paling banyaknya 1, berarti peluang X sama dengan 0 dan peluang X sama dengan 1. Untuk rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi peluang kombinasi 0 dari 5 dikali 3/10 pangkat 0 dikali 7/10 pangkat 5. Hasilnya 16.807 dibagi 100.000. Untuk peluang X sama dengan 1-nya, kombinasi 1 dari 5 dikali 3/10 pangkat 1 dikali 7/10 pangkat 4. Sama dengan 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali 3/10 dikali 7 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 4. Dicoret menjadi 3/10 dikali 7 pangkat 4-nya dijabarin jadi 2401 dibagi 10 pangkat 4 sama dengan 36.015. Nah, dijumlahin jadi hasilnya berapa? Dijumlahin jadi 0,52
8, 22. Nah, ini adalah dari kelompok terakhir ya, Anissa, kelompok 4. Berarti ini baik, terima kasih ya Anissa. Ini sudah benar ya hasilnya 0,52822. Ada yang berbeda tidak? Sama, berarti ini sudah benar ya, dan ini pengerjaannya juga sudah benar. Tadi Ibu sudah cek juga ya. Terima kasih Anissa, silakan. Nah, jadi sekarang kita simpulkan nih. Kalian itu belajar distribusi binomial kumulatif itu apa sih? Coba ada yang mau mengungkapkan, siapa? Nah, ya Salma, silakan. Jadi distribusi binomial kumulatif itu adalah peluang suatu kejadian untuk menentukan yang diharapkan muncul paling sedikit ataupun paling banyak X kali dari beberapa kejadian. Nah, pinter. Bagus untuk Salma ya, kita beri apresiasi ya. Nah, jadi gitu. Kalau kemarin mah, pertemuan kemarin mah ada berapa nih? 1, 2. Nah, kalau sekarang mah kalian tadi ada kata-kata, sudah belajar ada kata-kata. Benar kata Salma, ada paling banyak, paling sedikit, itu adalah distribusi binomial kumulatif. Paham? Paham. Nah, sekarang kita sudah ke bagian penutup ya. Silakan kita kalian kembali lagi, bereskan kembali bangkunya ya. Kita sudah ke akhir pembelajaran. Silakan. Silahkan laporannya dikumpulkan juga ya. Silahkan laporannya mana? Laporannya dikumpulkan. Silahkan. Laporannya kumpulin ya. Itunya mana? Laporannya kumpulin. Oh ya. Laporannya kumpulin mana? Udah yang ini? Udah ya. Jadi kita pada hari ini sudah belajar distribusi peluang binomial kumulatif. Nah, siapa ada yang mau ke depan nih untuk refleksi? Ya, siapa yang mau? Nah, silakan Fatia ke depan ya, silakan. Kalau menurut saya kesan pesan pembelajaran hari ini itu sangat menantang. Terus materinya juga sangat menarik, bisa memberi manfaat di kehidupan sehari-hari. Terus dari cara Ibu menjelaskan juga sangat baik, mudah dimengerti. Jadi memberi motivasi kepada kita buat semangat lagi belajar matematika. Oh iya, terima kasih ya. Alhamdulillah, makasih Fatia ya. Nah, kemudian ya, sekarang kalian ada, Ibu bagikan dulu apa? Kalian ada kuis dan juga ada pengisian refleksi ya, nih ya. Kuisnya ada di Google Form. Silahkan kalian buka WA-nya. Ibu sudah sudah kirim di via WA ya. Ibu bagikan ininya ya. Jadi kalian isi di sini ya, angket dan juga kuisnya. Ini lembar jawabannya di sini. Silahkan isi. Ini untuk kotretannya. Untuk itunya ada di WA ya. Silahkan Google Form-nya dibuka. Sudah selesai ya, jadi kumpulkan kembali ya hasil kalian ya, angketnya Ibu ambil ya. Baik, nah nanti sama Ibu nih diperiksa ya, karena kan ini udah ya, maksudnya kalian udah mengisi di Google Form. Nanti Ibu lihat nih, kalau misalkan nilai yang paling besar, nah nanti ada soal-soal yang lebih menantang nih, nanti sama Ibu dikasih, yaitu berupa soal pengayaan ya. Cuma gimana nih, aku Bu misalkan belum nih, misalkan nanti, tenang, nanti Ibu berikan lagi soal remedial ya, kita nanti ada remedial. Ada tugas nih, mengenai distribusi peluang binomial kumulatif, halaman 90 nomor 124 sampai 130 ya. Kemudian untuk rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, nanti kalian akan belajar min dan juga simpangan
baku ya dari distribusi peluang binomial. Nah, kita alhamdulillah kita sudah ke tahap akhir ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh KM kembali ya. Silahkan dipimpin oleh Sultan ya. Akhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk hari ini ya.